Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, gue jujur banget, senang banget gue bisa diundang di FK Communication. Untungnya nih acara tuh nggak live gitu ya kan, untungnya tadinya mau live tapi nggak jadi. Lu bayangin kalau kita live bahas politik lah sama aja kayak kita nyerahin nyawa ke polisi pak, tahan saya pak. Ya kan kalau live kan gak ada edit-edit ya. Ya begini aja gue masih takut, gue takutnya editor ngantuk, lupa ngedit ya. Ya kalau ngapa-ngapa gue bantu buat teman-teman tag Hotman Paris gitu. Ya kan, seenggaknya ada dekingan buat minta maaf. Gue bisa kok pakai baju Alfamart buat minta maaf ya. Dan gue kesel tuh, sebenarnya gue seneng tapi gue ada keselnya. Soalnya kan di briefing ya udah kita dapat lemparan job, nah gue komik baru seneng, dapat lemparan job. Seenggaknya gue bisa berkembang nulis materi soal politik. Tapi gue kesel sama MC tadi tuh, Aki-Aking tadi, Pamuan namanya. Dia bilang ya udah naik, tapi gue nge-MC lah, sama aja lu kayak dari atas dorong gue ke jurang, lu dadah-dadah. Dengan bayaran yang sama. Dia pulang aman, gue pulang aman kagak nih, kagak tahu kan. Ya bener tadi kata MC, gue tuh tim sukses gitu, tapi bukan tim sukses yang dimaksud tim sukses beneran. Nama gue kenalan dulu ya, nama gue tuh Ibnu. Nama gue Ibnu, gue itu hasil dari kuli yang poligami. Ya, bokap gue tim sukses kuli gitu. Kalau kerja kemana-mana emang baju kuli gitu. Gue akhirnya dapat lemparan job soal politik, gue nanya ke bokap gue, Pak dapat job temanya politik. Ngebahas politik apa ya? Kata bokap gue, lah gue mana tahu politik. Kalau poligami gue baru tahu katanya nah. Ya kan, kalau poligami tahu dia walaupun kuli poligami kagak nyadar diri emang bokap gue. Terus juga gue nanya soal pemilu, Pak waktu 2019 gue inget banget gue nanya, Pak pemilu milih nomor 1 apa nomor 2 gitu. Lah kata bokap gue jangankan pemilu, gue buat milih bini pertama, bini kedua gue bingung. Akhirnya dua-duanya dicoblos aja sama dia. Bokap gue aja ya, dalam berkeluarga aja golput aja lagi pemilu. Terus gue nanya soal waktu itu kampanye politik, yang ngapain jauh-jauh ngomongin kampanye politik. Di keluarga gue udah ada kampanye bro. Bokap gue kalau main ke keluarga bini pertama, buset udah kayak kampanye, disediain kopi, rokok, dikasih janji-janji katanya mau ngebuka kasus Munir, begitu tuh. Nah ke keluarga bini kedua juga sama, dikasih katanya pertahanan Indonesia lebih kuat, mau dikasih kuda. Dan juga gitu ya, lu berharap apa sama gue yang bahas politik? Lah gue cuma seorang mahasiswa tolol yang kerjaannya cuma scroll TikTok. Tahu-tahu lulus, udah itu doang. Itu doang. Nah, walaupun TikTok sama politik sama-sama gak ada habisnya. Dan sama-sama lucu. Ya gimana gak lucu nih, gue kemarin baru baca. MK memperbolehkan mantan koruptor buat menyalonkan lagi. Ih, lu bayangin coba mantan koruptor nyalonin lagi, sama aja lu kayak ngasih lapak koruptor buat korupsi lagi. Kayak misalnya gini nih, Mas kemarin duitnya habis ya selama ditahan ya. Yuk sini yuk, modal lagi sini modal. Ntar lu korupsi lagi sini gitu loh. Ya kan anak lu sekolahnya juga mahal, sini korupsi lagi gitu loh. Gak maksud gue tuh MK itu apa sih? Mahkamah Konstitusi atau maklar koruptor? Dan bokap gue kuli, akhirnya gue paksa ya, apa yang deket sama kuli gitu. Kata bokap gue ya baju dinasnya katanya, ya kaos partai politik nih gue bawa nih sekarang nih. Nah tuh. Ini ada yang kuning-kuning nih yang lu tau gak yang partainya partai beringin. Yang hantu semua tuh beringin. Udah buang aja gak penting. Ini ada kaos. Lo tau dong yang putih-putih dong, yang gampang Garuda dong. Kaos Prabowo 2 kali kalah. Tapi anehnya 2 kali kalah masih mau nyoba yang ketiga. Antara dia masih mau bekerja keras sama gak tahu diri aja ya. Terus juga gitu. Gue bingung. Di rumah tuh ada satu kaos yang bokap gue gak pernah pakai, pernah dikasih gitu, kan kulima apa aja diterima ya. Ada satu kaos yang dikasih waktu itu sama satu partai PSI lah dikasih. Bokap gue langsung injek-injek sumpah dijadiin lap, dirobek sama dia.
Kesel dia, kenapa? Karena waktu itu PSI sempat mau bikin kebijakan anti poligami, yang sedangkan bokap gue poligami ya. Ya, lu kok bisa bikin kebijakan yang ada beberapa orang gak suka ya? Akhirnya gue inget banget PSI dapat suara cuma 1,89%. Kecil banget ya. Zakat 2,5% aja. Kok bisa lebih rendah dari zakat? Ya lu kalau cuma dapat suara segitu, jangan nyalonin ya. Konvoi fiksi aja. Udah gitu lu kan butuh suara banyak, ngapain lu datengin vokalis, lu butuh suara banyak bukan suara merdu, ya kan? Dan juga gitu, bokap gue ngomongin bokap gue aja ya. Bokap gue tuh orang Jawa, namanya tuh kayak nama-nama pahlawan. Lu tahu kan ya, pahlawannya presiden pertama Soekarno, ya kan? Kedua Soeharto, nah ketiga bokap gue Suratno. Suratno punya nama, bokap gue namanya artinya bagus banget loh, Suratno loh. Suratno, artinya gak punya surat, Suratno. Nah kalau dia punya surat jadi Surat Yes. Terakhir. Aduh, pegel. Sumpah gue takut banget sebenarnya bahas politik dah. Dekingan gue siapa yang bokap gue kuli doang. Dia buat ngebiayain keluarganya bingung ya. Terakhir nih, terakhir tuh kinerja kuli bisa dilihat dari kaos partai yang dipegang, yang dipakai ya kan. Kalau ada kuli kerjamu nih kerja, wah pakai kaos partai PDI itu. Kerja, nggak ada capeknya ya kan. Walaupun nggak kelihatan apa hasilnya. Ya katanya barang-barang mau murah, tapi sekarang pertalite naik kan. Kalau ada kuli di pojokan ngayal doang. Nah, tuh pakai kaos partai PSI. Ngayal pengen jadi presiden tapi gak tahu diri. Nah, kalau ada kuli ngumpul rame-rame tuh nanti dia mau bikin partai. Partai Semen Padang. Gue Hipno, makasih.